Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzir Tabrani dengan NIM 240406070. Kali ini kita akan membahas uji karbohidrat menggunakan regen Benedict dan larutan iodin. Uji ini penting untuk membedakan jenis karbohidrat, terutama apakah suatu larutan mengandung gula bereduksi seperti glukosa atau mengandung pati. Mari kita mulai dengan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kita siapkan larutan uji bisa berupa glukosa atau pati. Kemudian kita siapkan regen Benedict, yaitu larutan berwarna biru yang mengandung ion tembaga atau Cu12. Dan juga larutan iodin sebagai uji tambahan untuk mendeteksi pati. Sekarang kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, ambil larutan uji dalam tabung reaksi, lalu tambahkan beberapa tetes larutan Benedict. Setelah itu, kita panaskan tabung reaksi dalam air panas pada suhu sekitar 80 hingga 100 derajat Celcius selama 5-10 menit. Setelah dipanaskan, kita amati hasilnya. Jika terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau, kuning, oranye, hingga merah bata, maka uji Benedict menunjukkan hasil positif. Artinya, larutan uji mengandung karbohidrat bereduksi. Semakin glukosa, seperti glukosa atau fruktosa, semakin pekat warna merah bata yang terbentuk, semakin tinggi kadar gula reduktornya. Namun, jika larutan tetap berwarna biru, maka hasilnya negatif, yang artinya larutan tersebut tidak mengandung gula bereduksi. Selain itu, kita juga bisa melakukan uji dengan larutan iodin. Caranya cukup sederhana. Yang pertama, teteskan larutan iodin ke sampel tanpa dipanaskan. Jika larutan berubah menjadi biru kehitaman, maka menandakan adanya pati. Tetapi jika tidak ada perubahan warna, berarti sampel tidak mengandung pati. Sekarang, mari kita bahas interpretasi hasilnya. Mengapa bisa terjadi perubahan warna pada uji Benedict? Hal ini disebabkan karena gula reduktor memiliki gugus aldehid atau min-CHO atau keton bebas yang dapat mereduksi ion Cu2+ dalam larutan Benedict menjadi Cu+. Perubahan ini menghasilkan endapan berwarna dari hijau hingga merah bata. Jadi, reaksi ini bersifat spesifik untuk gula reduktor. Sementara itu, pati bukan gula reduktor, sehingga tidak bereaksi dengan Benedict. Oleh karena itu, kita gunakan iodin untuk mendeteksi pati. Dengan demikian, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan uji Benedict mendeteksi gula bereduksi. Uji iodin mendeteksi adanya pati. Jadi hanya dengan langkah sederhana kita bisa mengetahui apakah suatu larutan mengandung gula sederhana seperti glukosa atau karbohidrat kompleks seperti pati. Sangat bermanfaat, bukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.